Pada mulanya Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dikutip dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Ayat ini menegaskan bahwa sejak awal dunia yang Allah ciptakan adalah dunia yang teratur dan penuh kebaikan. Dunia nyata dengan keluarga yang hangat, sahabat yang mendukung, serta cita-cita yang penuh dengan harapan mencerminkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan dunia untuk ada, tetapi untuk dihuni dengan sukacita, kedamaian, dan juga relasi yang harmonis. Setiap orang memulai kisah hidup dengan kesempatan yang indah. Dunia yang diciptakan Allah adalah dunia yang seimbang. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bersosialisasi, dan juga ada waktu untuk bersenang-senang. Di sebuah sekolah ada seorang siswa yang dikenal rajin dan juga penuh semangat. Ia selalu datang tepat waktu, duduk di bangku depan, mencatat setiap pelajaran, dan saling bertanya dengan antusias. Guru-gurunya bangga, teman-temannya pun juga kagum. Pulang sekolah, ia sering bermain dan juga berolahraga di lapangan, tertawa bersama teman-teman. Ada kebersamaan, ada keringat, ada juga sukacita yang sederhana. Game baginya hanyalah hiburan kecil di sela-sela kesibukan. Ia bermain sebentar setelah mengerjakan PR, lalu berhenti. Dunia nyata terasa lebih menarik, percakapan dengan sahabat, keluarga yang hangat, dan cita-cita untuk masa depan. Inilah gambaran kehidupan yang ideal. Relasi dengan orang tua, dengan teman, bahkan dengan dirinya sendiri terjalin dengan baik. Dunia tampak harmonis, damai, dan juga penuh harapan. Namun, kisah indah itu tidak berlangsung selamanya. Awalnya hanya rasa penasaran. Game online yang sedang populer membuatnya ingin mencoba lebih sering. Hanya 1 jam katanya. Tapi 1 jam menjadi 2 jam. 2 jam menjadi 4 jam. Waktu tidur pun mulai bergeser. Jam 9 malam berubah menjadi tengah malam. Bahkan berubah menjadi dini hari. Keesokan paginya, ia berangkat ke sekolah dengan mata merah, tubuh yang lelah, dan juga kepala yang berat. Di kelas, konsentrasinya pun menurun. Saat guru menjelaskan, pikirannya melayang ke layar ponsel. Saat ada ulangan, nilainya pun merosot. Coretan merah mulai menghiasi kertas ulangan yang dulu selalu bersih dari angka jelek. Teman-temannya merasa kehilangan. Ketika mereka mengajak bermain, ia menolak. Ketika diajak belajar kelompok, ia juga sibuk dengan game. Bahkan saat makan siang bersama, ia hanya menunduk, sibuk dengan layar HP-nya. Hubungan dengan keluarga pun mulai terganggu. Di saat orang tuanya menegur, ia malah memarah balik orang tuanya. Kata-kata kasar pun keluar, pintu kamar dibanting. Game telah mengambil alih hidupnya. Tubuhnya pun mulai lemah, kurang tidur, dan juga jarang bergerak. Ia juga sering sakit kepala. Emosinya pun menjadi tidak stabil, mudah tersinggung, gampang marah, dan juga sulit mengendalikan dirinya. Meski keadaan tampak gelap, sahabat sejati tidak tinggal diam. Beberapa teman memperhatikan perubahan itu. Mereka merindukan sosok yang dulu ceria. Mereka tahu di balik layar ponsel itu masih ada hati yang rindu untuk pulih. Maka, suatu hari, mereka memutuskan untuk mendekat. Tidak dengan marah, tidak juga dengan ejekan. Mereka duduk bersama, mengajak berbicara dengan lembut. "Kami merindukanmu,"
Kami ingin kamu kembali seperti dulu, kata salah seorang. Ia terdiam. Awalnya merasa kesal, merasa digurui. Tetapi perlahan hatinya tersentuh. Ternyata masih ada yang peduli. Ternyata masih ada yang mau menolong. Teman-temannya tidak hanya menasihati, mereka menawarkan jalan keluar. Belajar bersama, ikut olahraga, atau sekedar mengobrol di kantin. Mereka menunjukkan bahwa dunia nyata masih jauh lebih berharga daripada dunia maya yang semu. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa harapan itu nyata. Ia sadar ia tidak bisa terus terjebak. Ada jalan pulang, ada juga kesempatan untuk berubah. Inilah awal dari penebusan. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sangat berkaitan karena menggambarkan perjuangan seseorang untuk bangkit dari kejatuhan dan berusaha memulihkan kembali hidupnya. Dalam cerita ini, perubahan tidak hanya terjadi secara instan, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang terus dijalani dengan dukungan sahabat dan juga keluarga. Perubahan bukan hal yang instan, ia harus berjuang. Ada kalanya ia tergoda untuk kembali tenggelam dalam game. Tetapi kini ia tidak sendirian. Ada sahabat-sahabat yang mendukung. Ada juga keluarga yang kembali merangkul. Perlahan ia membuat langkah kecil. Waktu bermain game dikurangi. Dari 5 jam menjadi 2 jam. Dari 2 jam menjadi 1 jam. Ia belajar disiplin tidur lebih awal. Menutup ponsel ketika jam belajar tiba. Setiap keberhasilan kecil dirayakan. Ketika ia berhasil tidak begadang, teman-temannya memberikan semangat. Nilai pelajaran pun mulai naik. Ia tidak lagi mengantuk di kelas, bahkan mulai aktif bertanya lagi. Guru-guru pun tersenyum melihat perubahan itu. Hubungan yang rusak kini dipulihkan. Ia bisa duduk makan bersama keluarganya tanpa marah-marah. Ia juga bisa bercanda lagi dengan teman-temannya. Senyumnya yang lama hilang, kini kembali menghiasi wajahnya. Game masih ada, tetapi bukan lagi penguasa hidupnya. Ia belajar untuk menampakkan game sebagai hiburan, bukan pusat kehidupannya. Kisah ini bukan hanya tentang satu orang. Ini adalah kisah tentang banyak orang di sekitar kita. Tentang bagaimana sesuatu yang baik bisa berubah menjadi buruk jika berlebihan. Game bukanlah musuh. Media sosial juga bukan musuh. Hiburan bukan musuh. Tetapi ketika sesuatu menguasai hidup kita, disitulah masalah dimulai. Setiap orang bisa jatuh, setiap orang bisa tersesat. Tetapi kabar baiknya, setiap orang juga bisa bangkit. Selalu ada kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, dan untuk menemukan kembali keseimbangan. Seringkali penebusan datang melalui orang-orang di sekitar kita, melalui sahabat yang peduli, keluarga yang tidak menyerah, dan juga guru yang terus memberikan kesempatan. Mari kita belajar dari kisah ini. Gunakan waktu dengan bijak. Seimbangkan antara belajar, beristirahat, bersosialisasi, dan juga bermain. Hidup ini terlalu berharga jika hanya dihabiskan di depan layar. Jatuh itu mungkin, tetapi bangkit selalu bisa. Pilihlah hidup yang lebih berarti, demi masa depan, demi diri kita, dan demi orang-orang yang kita cintai.